Disunahkan kita semua untuk menghidupkan malam hari raya. Di dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuhaken, man ahya lailatayil id lam yamut qalbuh yauma tamutul qulub. Kanjeng Nabi dawuh, sapa wonge ngurip-ngurip dua malam hari raya, nggih, malam riyaya Idul Fitri dan malam riyaya Idul Adha, lam yamut qalbuh yauma tamutul qulub, maka hatinya tidak akan mati di saat banyak orang yang hatinya telah mati. Itu hadis yang satu. Kemudian hadis yang lain, man qoma lailatayil idaini muhtasiban lillah lam yamut qalbuh yauma tamutul qulub. Dalam hadis yang lain Kanjeng Nabi dawuhaken napa? Sapa wonge qiyam melaksanakan salat di malam hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha muhtasiban lillah, dia mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, lam yamut qalbuh yauma tamutul qulub, maka hatinya tidak akan mati di saat banyak orang yang hatinya telah mati. Jadi ini merupakan hadis yang menjelaskan keutamaan menghidupkan malam hari raya dengan ibadah. Meskipun hadis ini dari segi riwayat termasuk hadis dhaif, lemah, akan tetapi para ulama mengatakan bisa diamalkan untuk fadhailul a'mal. Ini. Nah, yang perlu kita pahami, di dalam hadis disebutaken barang siapa yang menghidupkan malam hari raya, kata Rasulullah, lam yamut qalbuh, maka hatinya tidak akan mati di saat banyak orang yang hatinya mati. Maksud daripada hatinya tidak akan mati itu nopo? Ulama mengatakan wa makna adami mauti qalbi adamu tahayyurihi indan naza. Jadi maksud daripada hati tidak akan mati niku maksudnya nopo? Menurut para ulama, yang pertama, atine wong sing gelem ngurip-ngurip malam riyaya dengan ibadah, di saat sakaratul maut atine ra bakal bingung. Artine nopo? Gusti Allah bakal maringi ketenangan hati niku wau, bakal maringi tetepe iman, tetepe Islam, sehingga akhirnya dheweke cara dipundhut, dicabut kalian malaikat Israel, saged husnul khotimah. Niki yang pertama. Yang kedua, mboten bingung inda su'alil malakaini. Sing nomor loro, orang yang menghidupkan malam hari raya dengan ibadah kalau wau, maka besok ketika sudah meninggal dunia di alam kubur, di alam barzah, ketika ditanyai oleh malaikat mungkar nakir, maka tidak merasakan bingung, tidak merasakan bingung. Allah akan memberikan kemuliaan kepadanya, diparingi ketetapan hati, ketenangan, sehingga bisa menjawab pitakone malaikat mungkar nakir. Niki keutamaan. Wafil kiamati, dan yang ketiga, di hari kiamat Allah akan memberikan ketenangan hatinya, yang mana pada hari kiamat niku keadaane menungso koyok gabah diinteri paribasan nggih. Nggih, koyok gabah diinteri nggih, sampai saking bingunge teng dina kiamat menika nggih, enek bocah cilik niku langsung wanen nggih. Enek bocah cilik saking bingunge langsung rambutnya beruban. Cara wong hamil, orang yang mengandung, langsung ceblok wetengane. Itu saking nopo? Saking bingunge keadaan wonten dina kiamat. Akan tetapi orang yang mau menghidupkan malam hari raya, wong sing gelem ngurip-ngurip malam riyaya dengan ibadah, dengan sholat, dengan nopo? Membaca Al-Quran, dengan
zikir, dengan takbiran, Masya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ketenangan kepadanya, thabitan fitil kalmawade, jadi diparing ketenangan, keselamatan. Jadi pada saat nazak sakaratul maut, insya Allah diparingi husnul khotimah. Kemudian di saat neng alam barzah, ketika malaikat mungkar nakir bertanya, orang ini akan diberikan ketetapan hati sehingga bisa menjawab pertanyaan dua malaikat tersebut, malaikat mungkar nakir itu. Dan di hari kiamat, di saat orang sama bingung, maka dirinya tidak merasakan bingung sedikit pun. Kenapa? Krono barokai gelem ngurip-ngurip malam riyo. Oleh karenanya hendaknya ini jangan sampai kita lewatkan. Di malam hari raya usahakan kita menghidupkan betul ya. Kita menghidupkan dengan berbagai ibadah niki wau, salat, zikir, maca Quran, takbiran, baik di masjid. Kalau memang kita berada di rumah kita dekat dengan masjid, maka silahkan kita meramaikan atau menghidupkan malam hari raya di masjid, monggo sambil i'tikaf. Dan kalau rumah kita agak jauh dari masjid, maka tetap kita bisa melaksanakan atau menghidupkan malam hari raya senajan neng omah. Malah kita kesempatan bagi kita menjadikan rumah-rumah kita niku sebagai tempat ibadah. Neng omahe tinggi zikir, neng omahe tinggi maca Quran, tinggi takbiran, ngoten lho. Kalau seperti itu, Masya Allah, maka rumah kita itu akan menjadi rumah yang barokah. Jadi prinsipnya orene alasan kita itu tidak meramaikan atau menghidupkan malam hari raya. Dene alasan wong meramaikan itu ndak harus di masjid kok. Di masjid bisa, di rumah juga bisa. Wong sholat neng omah ya kene. Kemudian baca Quran di rumah juga bisa. Kita zikir neng omah ya iso, takbiran neng omah ya iso. Makanya ini semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan kepada kita sehingga kita bisa melakukan ibadah-ibadah menghidupkan malam hari raya menika. Amin Allahumma amin. Kemudian maratibul ihya. Sakniki kita perlu membahas kadar seberapa seseorang dikatakan menghidupkan malam hari raya. Yang jelas tingkatan-tingkatan orang yang menghidupkan malam hari raya niki mboten podo. Enek sing kelas paling top, kelas sing paling apik. Kelas sing paling top menghidupkan malam hari raya sak pinten? Nggih menika menghidupkan seluruh malam untuk ibadah. Jadi mulai maghrib sampai subuh nggih ibadah. Mulai maghrib sampai subuh tinggi zikir, tinggi sholat, tinggi maca Quran, tinggi takbiran. Itu mulai maghrib sampai subuh. Itu yang paling top. Kalau tidak bisa seperti ini, bagaimana? Kalau tidak bisa seperti ini, maka kita turun nggih menika ayyuhya mu'dhamal lail bi anwa'il ibadah. Kalau tidak bisa menghabiskan seluruh malam untuk ibadah, maka paling boten yang kedua kita ibadah minimal separuh malam. Nek coro malam niku 10 jam mulai maghrib sampai subuh kira-kira berapa jam? Misalnya 10 jam, maka paling boten kita menghidupkan malam hari raya dengan ibadah niku nggih pinten jam? 5 jam lebih, 5 jam setengah atau 6 jam. Niki kalau bisa kita lakukan, Masya Allah bagus sekali menika. Kemudian kalau martabat yang kedua pun kita ndak bisa, tingkatan sing nomor loro kita ndak iso, terus piye? Maka nggih kita bisa martabat sing nomor telu. Ya kuwi napa? Wis sing penting kita ngibadah
di malam hari raya kala wau meskipun boten suwi, misalnya mung sak jam atau setengah jam kita zikir, kita maca takbir, kita sholat, kita baca Quran 1 jam lumayan nggih. Niki menurut satu pendapat sampun dikatakan menghidupkan malam hari raya, dan pendapat ini yang meskipun hanya sebentar meniko ini dikuatkan oleh pendapatipun Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, yang mana Imam Syafi'i mengisahkan bahwa di malam hari raya niku para masyayikh kota Madinah niku sama pergi ke masjid untuk nopo ibadah, ibadah untuk beberapa waktu beribadah wonten mriku. Setelah selesai mereka kembali ke rumah beliau masing-masing. Ini membuktikan nopo bahwa ibadah meskipun boten sampai separuh malam, misalnya mung sak jam atau setengah jam, itu sudah termasuk bagian dari menghidupkan malam hari raya. Dan yang paling cendek martabat atau derajat yang paling ringan, sing paling elek dhewe istilahipun nggih, paling rendah menghidupkan malam hari raya niku sinten? Kados pendapatipun Qadhi Husain nggih menika bisolatil isya jamaatan wa ya'zimu ala jamaati subuh. Jadi paling cendek martabat menghidupkan malam hari raya niku seseorang melakukan sholat isya berjamaah, kemudian punya niat azam akan melakukan sholat subuh berjamaah. Itu pun menurut Qadhi Husain itu sudah termasuk seseorang menghidupkan malam hari raya. Walhasil ketika kita telah mengerti dzabit atau batasan tingkatan-tingkatan menghidupkan malam hari raya niki, maka kados pundi, maka sebaiknya kita usahakan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita, kesempatan kepada kita, mari kita gunakan tenaga kita, kesempatan kita untuk memaksimalkan di dalam menghidupkan malam hari raya menika. Prinsipe semakin suwi kita menghidupkan malam hari raya, maka pahalanipun kemuliaannya akan semakin besar. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Dan bahkan panjenenganipun Kiai Haji Maimun Zubair nggih, Mbah Al-Maghfurlah Mbah Yai Maimun Zubair niku beliau nate dawuh sak elek-eleke santri ngoten ya, sak nakal-nakale santri kuwi aja sampai orang ngurip-ngurip malam riyaya. Niku termasuk dawuhipun Hadratus Syekh Kyai Haji Maimun Zubair. Jadi sak elek-eleke santri niku aja sampai mboten ngurip-ngurip malam riyaya. Niki pesenipun beliau ya ketika beliau tasih sugeng rumiyin. Niki masalah menghidupkan malam hari raya. Walhasil kesimpulannya menghidupkan malam hari raya itu adalah suatu perkawis yang sangat dianjurkan, yang mana kemuliaanipun sapa wonge sing gelem ngurip-ngurip malam riyaya Idul Fitri maupun Idul Adha, maka hatinya tidak akan pernah mati di saat banyak orang yang hatinya telah mati. Dan maksud daripada matine ati niku wau dos pundi? Atine mboten mati. Maksude napa? Menurut ulama besok ketika wis titi mongsone pun dugi akan dicabut nyawani kalih malaikat Israel, maka orang tersebut tidak akan merasakan susah. Ora susah ya ora bingung. Itu artinya napa? Allah akan memberikan husnul khotimah ketika sakaratul maut. Yang kedua, keutamaane wong sing gelem ngurip-ngurip malam riyaya niku nalikane wonten alam barzah, ketika ditanya malaikat mungkar nakir, Allah akan memberikan ketenangan sehingga dia bisa menjawab semua pertanyaan mungkar nakir. Dan yang ketiga, pada saat di hari kiamat
di mana orang-orang sama bingung, dia tidak merasakan kebingungan. Kenapa? Karena mendapat kemuliaan saking Allah Subhanahu wa taala, barokai gelem ngurip-ngurip malam riyo. Di samping niku enten dawuh saking Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan khamsul layalin la turaddu fihinna dakwah. Jadi enek 5 malam doa niku mboten bakal ditolak dening Allah Subhanahu wa taala. Nggih, enek 5 malam donga niki mesti kabul, ora bakal ditolak. Di antarane napa? Di antarane adalah malam hari raya. Malam hari raya baik Idul Fitri maupun malam hari raya Idul Adha. Ini doa tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya akan diijabahi. Mula iman banget nek malam riyaya menika kita tidak ngibadah, kita tidak ndonga ning Gusti Allah, iman sanget keranten napa? Pada waktu menika donga diijabahi dening Allah Subhanahu wa taala. Mari mumpung donga diijabahi, kita nyuwun datang Allah taala, muga-muga kita, keluarga kita, orang tua kita, saudara-saudara kita, muga-muga diselametke Allah saka sekabeh balak musibah, diparingi keselamatan dunya lan akhirat, termasuk nggih diselametke saka pagebluk penyakit corona menika. Amin Allahumma amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik lana fi hayatina, Allahumma barik lana fi arzakina, Allahumma barik lana fi ulumina, Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa ahlina wa talamidina zaujatina auladina. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa amalan shalihan maqbula. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, na'udzubika min su'iha. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mekaten kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.